Salam satu jiwa. Bicara soal kekayaan budaya, Indonesia itu memang nggak ada habisnya. Pasalnya, Indonesia memang kaya dengan tradisi, budaya, dan adat istiadat dari ujung timur hingga ujung barat. Karena berada dari berbagai budaya yang berbeda, maka kebiasaan sehari-hari termasuk bahasa yang digunakan juga beragam. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa persatuan agar antara suku atau budaya yang satu dengan yang lain tetap bisa saling memahami. Meski begitu, kadang ada juga beberapa istilah yang nggak ditemukan padaan katanya dalam bahasa Indonesia. Beberapa istilah bahasa Jawa berikut ini misalnya. Satu, kunduran. Istilah kunduran itu sulit dicari padaan katanya dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya asal katanya adalah mundur. Tapi kunduran sendiri berarti enggak sengaja tertabrak saat kendaraan tersebut sedang berjalan mundur. Nah, gak ada istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia buat kata ini. Kemunduran juga bukan kata yang tepat untuk menjelaskan istilah ini. Dua, nyunggi. Nyunggi adalah kegiatan membawa barang dengan meletakkannya di atas kepala. Mirip seperti apa yang dilakukan para wanita Bali yang membawa barang di kepala. Dalam bahasa Indonesia, memang ada istilah memikul, tapi memikul itu kan artinya membawa barang di atas bahu, bukan di atas kepala. Kalau bawanya di atas kepala, apa ya penjelasan secara spesifiknya? Yang ketiga, tengak-tenguk. Kamu pasti pernah kan duduk diam, nggak melakukan apa-apa, kadang sambil melamun, atau kadang juga sekedar duduk sambil ngeliatin orang lewat, dan diem aja. Nah, dalam bahasa Jawa itu disebut dengan tengak-tenguk. Beberapa orang mungkin menjelaskannya dengan istilah nongkrong, tapi nongkrong itu biasanya identik dengan hangout, rame-rame gitu kan. Sedangkan tengak-tenguk itu ya sendiri. Yang keempat, plaur. Istilah plaur juga nggak ada padaan katanya di Indonesia dan lumayan panjang buat menjelasinnya. Jadi plaur itu menjelaskan kegiatan nggak penting atau sia-sia, tapi tetap saja dilakukan. Misalnya, ada orang yang repot banget nyari tahu gosip terbaru tentang seseorang atau tentang artis yang padahal juga jelas-jelas nggak kenal gitu. Nah, itu namanya plaur. 5. Telusupan. Istilah telusupan juga lumayan susah dijelasin. Telusupan itu adalah ketika kamu nggak sengaja tertusuk duri, pecahan kayu, atau apapun yang kecil banget. Beda dengan tertusuk atau ketusuk. Karena kalau telusupan itu bendanya kecil sampai nggak bisa dilihat. Tapi kalau diraba, sakitnya itu terasa karena ada yang nancep. Nah, itu telusupan. Yang keenam, beribik atau merabak. Selanjutnya ada beribik atau merabak yang menjelaskan kondisi seseorang ketika mau menangis. Jadi beribik atau merabak itu mukanya sudah mau nangis gitu ya. Nah, matanya sudah berkaca-kaca, wajahnya sudah merah, dan bibirnya sudah mengkerut menahan nangis. Nah, yang sudah mau nangis. Nah, itu namanya beribik. Dalam bahasa Indonesia biasanya cukup dijelaskan dengan berkaca-kaca, tapi mata berkaca-kaca kadang juga belum tentu mau nangis kan. Kalau tujuh, siwilen. Siwilen juga belum ada padaan katanya dalam bahasa Indonesia. Siwilen itu buat menjelaskan kulit di bagian sudut kuku yang sedikit terkelupas dan kalau ditarik rasanya sakit setengah mati. Apa ya istilahnya Indonesianya? Itulah tadi beberapa istilah dalam bahasa Jawa yang susah buat dijelasin ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini juga jadi salah satu bukti kalau Indonesia itu kaya banget akan budayanya. Meski begitu, bahasa adalah hal yang fleksibel sehingga kadang satu kata digunakan buat menjelaskan banyak istilah. Ada yang mau menambahkan? Salam satu jiwa.